Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, sebaiknya kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur untuk berkat dan limpah kasih sayang Tuhan Yesus sehingga kami berada di tempat yang dengan kesehat. Ya Tuhan Yesus, kami serahkan diri kami, serahkan hidup kami, serta biarlah kami mendengarkan sebagian dari firman Tuhan Yesus. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat menerima firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Baiklah saudara-saudara dan teman-teman yang kasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur dengan kesempatan hari ini sehingga kita bisa berkumpul di tempat kita ini karena Tuhan adalah yang setia untuk kita dan memelihara kita di sepanjang hidup kita sehingga kita bisa hadir di tempat ini untuk mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan di tempat ini dari perjanjian lama yang menguatkan perjalanan hidup kita. Mungkin dalam perjalanan hidup kita sering dihadapkan pada berbagai tantangan yang membuat kita menjadi ragu dan juga ada masa-masa di mana kita bertanya-tanya tentang rencana Tuhan dalam hidup kita. Terutama mungkin kita merasa keadaan tidak berjalan sesuai dengan harapan kita. Tetapi Tuhan datang hari ini dan firman Tuhan juga datang hari ini membawa kita untuk percaya dan menjalankan semua masalah-masalah kita dan datang di hadapan Tuhan. Firman Tuhan hari ini juga berbunyi dari Yeremia 29 ayat 11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rencana-rencana yang ada padaku mengenai kamu." Demikian firman Tuhan, yaitu rencana damai sejahtera, bukan rencana kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, ayat ini bukan hanya sebuah penghiburan bagi kita, tetapi juga janji Tuhan yang memberikan keyakinan bahwa apapun yang terjadi dengan masalah yang ada dalam hidup kita, Tuhan sedang bekerja di dalam hidup kita. Jadi mari datang kepada Tuhan dan percaya dengan rencana Tuhan dan proses yang akan kita lewati walau kita kadang merasa sulit dan goyah. Tetapi Tuhan memiliki rencana yang baik untuk kita. Mungkin kita sering merasa kesulitan dalam menghadapi masalah-masalah kita yang membuat kita meragukan kebaikan Tuhan. Dan kita mungkin bertanya-tanya, mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi kepadaku? Namun Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik untuk hidup kita. Rencana damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Jadi pada waktu ayat ini ditulis juga untuk bangsa Israel sedang dalam pembuangan di Babel, jauh dari tanah air mereka dan merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Namun melalui Nabi Yesaya yang diutus oleh Tuhan menegaskan bahwa pembuangan itu bukan akhir bagi mereka, tetapi itu adalah bagian dari rencana Tuhan untuk memulihkan iman mereka. Jadi pada ayat ini juga ditulis untuk bangsa Israel. Jadi Tuhan bekerja bahkan di tengah kesulitan dan penderitaan yang kita alami. Mungkin kita tidak selalu memahami jalan-jalan Tuhan di dalam hidup kita, tetapi kita bisa percaya bahwa di setiap pembentukan sesuatu yang indah dalam hidup kita itu melalui rencana-rencana Tuhan. Jadi seperti ada juga tertulis dalam Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang dihadapkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Percayalah, tidak ada peristiwa dalam hidup kita yang sia-sia di tangan Tuhan. Jadi saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk mempercayai setiap rencana-rencana Tuhan yang ada dalam hidup kita atau dalam hidup kita. Meskipun kita belum melihat hasil akhir
dari setiap rencana Tuhan. Tapi jangan biarkan penderitaan atau kegagalan membuat kita kehilangan iman kita. Karena Tuhan itu tidak pernah meninggalkan umatnya tanpa tujuan atau arah yang tidak begitu. Jadi dalam Yeremia 29 ayat 11 tadi, karena rencana Tuhan selalu untuk membawa kita ke dalam damai sejahtera, bukan kecelakaan. Jadi teman-teman, kita harus selalu percaya dengan Tuhan agar dapat menjalani masalah-masalah yang kita alami dengan rencana dan percaya kepada Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Dalam Yesaya 40 ayat 31 juga berkata, Tuhan berjanji bahwa mereka yang menanti-nanti, Dia akan mendapatkan kekuatan baru. Harapan kepada Tuhan adalah kekuatan yang membawa kita melampaui segala tantangan. Jadi, saudara-saudara yang kasih Tuhan di tempat ini, bukan hanya percaya kepada Tuhan dan menaruh keyakinan kepadanya, tetapi Tuhan juga memberi kita janji supaya yang menantikan dan menaruh harapan akan diberi kekuatan kepada kita. Ketika Anda merasa lelah dan kehilangan harapan, kita hanya perlu berpegang kepada janji-janji Tuhan dengan teguh, dan kita percaya dapat melampaui tantangan yang kita alami. Kita bisa keluar dari masalah yang kita alami hanya dengan melalui firman Tuhan. Itu adalah jaminan yang tidak akan pernah gagal di dalam hidup kita dan di dalam perjalanan hidup kita. Jadi taruhlah harapan dalam Tuhan adalah pengingat bahwa masa depan yang kita alami akan selalu aman di tangan Tuhan. Maka janji Tuhan adalah sesuatu yang pasti, tetapi itu juga menurut respon dari kita sendiri. Apakah kita percaya dengan janji Tuhan, atau apakah kita mengabaikan janji-janji dari Tuhan? Sekarang Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam keyakinan kita sendiri dengan janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam Ulangan 28 ayat 1-2 juga berkata, Tuhan berfirman bahwa berkat akan datang kepada mereka yang setia mendengarkan dan menanti suaranya. Ketaatan adalah bentuk iman kita kepada Tuhan. Dan teman-teman, bukan hanya percaya saja kepada Tuhan, tetapi juga harus taat kepada Tuhan. Karena pada zaman Yeremia, Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk tetap hidup bekerja atau produktif meskipun mereka berada di pembuangan. Tuhan juga meminta mereka untuk membangun rumah, menanam kebun, dan mencari kesejahteraan di kota tempat mereka tinggal. Ini mengajarkan kita bahwa dimanapun kita berada, kita harus tetap melakukan yang terbaik dalam perjalanan hidup kita. Bahkan dalam situasi sulit pun kita harus tetap melakukan yang baik dan yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Ketaatan kita adalah bentuk dan tanda bahwa kita percaya kepada Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita. Jadi ketika kita hidup dalam ketaatan, kita membuka jalan bagi penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Sebaliknya, ketika kita tidak taat dengan firman Tuhan, mungkin kita tidak mendapatkan atau menghalangi kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Oleh karena itu, mari kita terus menjaga hubungan kita dengan Tuhan melalui doa, membaca firman Tuhan, dan hidup dalam kebenaran. Tapi juga sukacita bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Dan kita harus selalu bersyukur dengan kehidupan kita hari ini, dengan masalah-masalah yang kita lampaui, dan masalah-masalah yang mungkin membuat kita goyah dan jauh dari Tuhan. Karena saat kita taat kepada Tuhan dan kita hanya berdoa saja, Tuhan dapat menerima kita dalam persoalan hidup kita. Jadi hiduplah dalam ketaatan, berarti percaya sepenuh kepada Tuhan.
Bahkan ketika jalan sulit di di hadapan kita, kita harus percaya karena pada akhirnya kesetiaan kita akan membawa kita kepada pemenuhan janji-janji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang setia, kami mengucapkan syukur atas firman-Mu yang telah kami dengar. Engkau adalah Allah yang selalu setia dengan janji-janji-Mu. Kami mohon kuatkanlah iman kami untuk tetap setia dan hidup dalam ketaatan kepada-Mu. Lindungilah hati kami dengan pengharapan meski situasi hidup kami terasa berat Tuhan. Bimbinglah langkah kami ya Tuhan, dan jadikanlah kami terang bagi di dunia kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucapkan syukur. Amin.